berdasarkan informasi yang saya terima, anggota legislatif itu tiap bulan take home pay-nya mencapai 27 juta. Apa itu juga motivasi dari Pak Yoyo? Apa gaji Pak Camat kurang juga? Atau ada unsur lain gitu Pak? Ketika sebagai camat kan masih melekat, sementara obsesi politik juga ada. Bagaimana sih untuk membedakan ketika ketemu kepala desa, ketika ketemu organ di masyarakat, atau ketika ketemu komunitas, bahkan Karang Taruna? Apa sih yang membedakan jabatan camat dengan obsesi politik itu? Manajemennya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Radar Tulungagung Televisi. Kali ini kita akan masuk di rubrik Tahu Isu dengan tema menerawang nasib di pemilihan legislatif. Hadir di samping saya ini adalah Camat Kedungwaru, Pak Hari Prastijo atau yang dikenal dengan Pak Yoyo. Assalamualaikum. Dia bakal digadang-gadang akan maju di pemilihan legislatif tahun 2024. Kini dia memegang posisi sebagai camat. Kita tanya langsung bagaimana dan apa motivasi dia ketika ingin duduk di gedung dewan. Pak Yoyo, bisa dijelaskan apa motivasi dari langkah yang akan diambil ke depan itu? Jadi motivasi utama saya itu ingin membangun Tulungagung yang lebih maju, Tulungagung yang lebih diharapkan oleh masyarakatnya di semua sektor. Jadi memang ini satu pekerjaan yang tidak mudah dan tidak rumit. Tidak mudah, sangat rumit karena saya harus meninggalkan, mengorbankan waktu efektif saya sebagai pegawai negeri sipil. Oke. Saya pensiun insya Allah masih di 2027, sehingga saya mengambil kebijakan untuk lompat di legislatif ini dengan ketentuan saya harus mengundurkan diri. Jadi memang ini satu keputusan yang bagi saya satu keputusan yang fenomenal, yang menurut saya, kalau menurut sebagian kalangan, sebagian teman-teman bahwa ini adalah langkah yang gambling, tapi bagi saya gambling yang penuh perhitungan. Nah, motivasi saya tadi saya sebutkan bahwa saya ingin membangun Tulungagung yang lebih maju, lebih bermartabat, lebih makmur, lebih sejahtera. Memang tujuan ini kelihatan sangat abstrak ya. Sangat abstrak. Mari saya tunjukkan bahwa energi saya itu terlalu ringan. Energi saya itu terlalu ringan untuk tugas-tugas yang saat ini saya emban. Bahwa saya berpendapat saya mempunyai energi yang besar. Sebetulnya saya mempunyai energi yang besar, maka dari itu saya harus mengerjakan sesuatu yang besar. Oke. Itu Mas, itu motivasi saya. Apakah dengan modal selama 30 tahun di birokrasi itu sebagai modal-modal yang bagus ketika ingin membangun Tulungagung yang lebih maju atau yang lebih cepat untuk berkembang? Oh jelas, karena dengan 32 tahun saya di birokrasi, paling tidak, dan saya ditempatkan di berbagai macam. Saya pernah di Satpol PP, saya pernah di Dispenda, saya pernah di kecamatan sebagai staf, saya pernah di kecamatan sebagai pimpinan wilayah,
ini merupakan modal awal untuk merefleksikan ide-ide saya ke depan. Oke. Yang ditawarkan apa Pak Yoyo ini kepada pemilih ke depan dengan modal yang begitu lama, dengan pengalaman yang begitu banyak? Yang ditawarkan apa, perubahan apa di Dapil 1 meliputi Kedungwaru, Kecamatan Tulungagung dan Boyolali? Jadi di program yang ingin saya tawarkan dalam hal ini, saya melihat saat ini saya, kalau ditanya teman-teman media, teman-teman LSM, kenapa sih apa menjadi camat itu kurang enak, apa menjadi camat itu kurang enggak, tetap enak, tetap saya berada di manapun saya nikmati. Jadi saya mengibaratkan bahwa saat ini Tulungagung, saya tidak mendegradasi institusi, apalagi saya tidak akan mendegradasi personal. Saat ini saya beranggapan Tulungagung itu ibarat perjalanan kita dari Tulungagung menuju Surabaya. Harusnya saat ini Tulungagung itu sudah nyampe Mojokerto, bahkan nyampe Ngerian harusnya. Tapi saya melihat kenapa saat ini Tulungagung masih berada di seputaran Kediri, kembali lagi ke Ngadiluwe, kembali lagi ke Kediri. Harusnya Tulungagung saat ini itu sudah 2-3 lompatan ke depan harusnya. Dan ini monggo untuk teman-teman yang seide dengan saya, yang senafas dengan saya, monggo kita wujudkan sama-sama, terutama untuk masyarakat Tulungagung ini. Apa yang membuat Tulungagung ini nggak begitu cepat untuk bergerak dari pengamatan Pak Yoyo ketika di birokrasi? Jadi memang banyak faktor. Salah satunya memang karena kemarin kita di tengah perjalanan dalam masa transisi kepemimpinan beliau yang terhormat Bapak Sari Mulya dan Pak Mario Tobirowo, karena di tengah perjalanan sebetulnya visi misinya sudah bagus sudah, dan kita dukung penuh. Di tengah perjalanan ada sesuatu yang kurang mengenakan. Nah, di sini kita juga bisa memaklumi, karena dengan kejadian seperti ini banyak dana-dana yang baik itu DAU, DAK dari pusat itu yang harusnya turun dan kita kelola, akhirnya tersendat, terutama masalah itu. Tapi oke lah, kita tidak mau berkutat pada permasalahan dana. Kalau kita bisa menggali dana itu, kenapa tidak? Mari kita besarkan, kita wujudkan potensi-potensi yang ada di Tulungagung ini. Sebagai gambaran Mas Didin, ke depan ini, saat ini Bandara Kediri hampir jadi dan dibangun tol Tulungagung Kediri, dan ini penlocknya sudah, mungkin di pertengahan tahun ini sudah dilaksanakan pembangunan, mungkin termasuk Kedungwaru juga kan, beberapa terlewati kan? Ya, Kedungwaru hanya terlewati 7 bidang kemarin, hanya terlewati 7 bidang. Jadi bandara, tol Kediri Tulungagung, ditunjang lagi jalur lintas selatan. Ini sudah hampir selesai. Ketika itu jadi, Mas, saya membayangkan itu orang-orang yang punya duit, baik itu di Jakarta, Bandung, seluruh wilayah Indonesia, Surabaya, Semarang, itu saya membayangkan mereka larinya kemana? Saya yakin mereka larinya pasti akan ke Tulungagung. Karena apa? Di Tulungagung saat ini, Mas Didin, saya tidak mengunggulkan satu potensi yang bisa kita gali, tetapi pada saat ini kalau kita mau realistis, ke depan itu faktor tourism Tulungagung yang sangat menarik untuk dijual. Nah, bicara faktor tourism, kalau kita bicara tourism dengan beberapa investor itu kan tourism itu termasuk lambat karena banyak yang tidak tertarik investor
terhadap waktu. Tapi monggo, ayo kita kelola dengan benar, kita kelola dengan sungguh-sungguh. Tulungagung Mas, saya itu sudah nyebrang, saya melihat dari darat maupun dari laut sudah saya lihat, mulai dari ujung timur sampai ujung barat, wilayah garis pantai itu sudah saya lihat. Karena saya hobi mancing, jadi saya sudah melihat potensi-potensi utamanya wilayah pantai dan wilayah selatan ini. Monggo nanti kita gerakkan semua potensi yang ada. Saya tidak ingin anak cucu kita nanti itu menjadi penonton di rumahnya Kota sendiri. Saya ingin kita menjadi subjek, jangan menjadi objek di kota saya, di kota kita. Oke. Pak Camat, ini kan orang banyak berpikir ketika mencalonkan legislatif tahun akan datang, artinya sesuai dengan aturan jabatan ASN itu kan sudah harus dilepas ketika memasuki daftar calon tetap. Betul. Pertimbangan apa yang sudah dipikirkan Pak Yoyo sendiri? Bagaimana dengan keluarga dan lain sebagainya? Karena harus bersaing dengan banyak calon yang lain, betul. Apa sebenarnya yang membuat Pak Yoyo begitu yakin untuk langkah ke depan itu? Jadi pertama memang yang kita ajak komunikasi adalah keluarga, karena keluarga merupakan faktor penting bagi saya dan faktor utama bagi saya adalah keluarga. Jadi istri saya, anak saya satu saat ini menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Malang. Kita diskusi bahwa malam itu sampai jam 1:30. Kita diskusi malam-malam itu dengan anak, dengan istri. Yang namanya diskusi, tukar pendapat dan lain sebagainya. Ada perdebatan di situ. Dan intinya akhirnya ketika keluarga memahami apa yang saya sampaikan, akhirnya keluarga terutama istri dan anak saya mensupport untuk, karena mereka beranggapan bahwa saya mempunyai tujuan yang mulia untuk kesejahteraan masyarakat Tulungagung. Makanya akhirnya mereka bisa menerima dan mereka mensupport saya. Nah, terkait dengan pertanyaan panjenengan tadi, jaringan saat ini yang saya bangun, saya jadi orang dari dulu optimis, Mas Didin. Optimis, saya tidak pernah pesimis. Saya itu optimis. Saya punya optimis. Jaringan yang saya bangun ini bukan kemarin atau kemarin lusa, bukan 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi puluhan tahun sudah saya bangun jaringan ini. Saya banyak masuk di berbagai komunitas apapun saya masuk. Itu komunitas yang bisa saya masuki, komunitas hobi, komunitas olahraga, segala komunitas banyak saya masuki. Nah, di sana mungkin non sewu, kalau uang Mas Didin, saya sampaikan pada konstituen saya, uang ya iku banyak gak paten duwe, tapi insya Allah konco ya akeh. Mari kita buktikan teman-teman, konco bisa mengalahkan uang. Oke. Ada lagi Pak, ini pertanyaan ya, mungkin dari warga juga. Jadi Dewan ketika sudah mendapatkan SK itu sudah dapat gaji yang lebih tinggi. Berdasarkan informasi yang saya terima, anggota legislatif itu tiap bulan take home pay-nya mencapai 27 juta. Apa itu juga motivasi dari Pak Yoyo? Apa gaji Pak Camat kurang juga? Atau ada unsur lain gitu Pak? Jadi terkait dengan motivasi Mas Didin, kalau motivasi uang, motivasi gaji, motivasi finansial, ini kemarin saya bincang-bincang dengan teman-teman. Ayo kita buktikan. Betul, panjenengan tahu tadi memang kompe anggota dewan biasa itu sekitar segitulah. Terus akhirnya saya bandingkan dengan camat, dengan seorang camat, seorang PNS, dengan gaji saya sebagai camat, sebagai PNS, tunjangan jabatan camat, tunjangan kinerja dan sebagainya, itu ya sekitar 16-17 juta lah. Artinya memang kalau dibandingkan anggota dewan
take home pay-nya memang tinggi dewan ya. Tapi jangan lupa Mas Didin, saya ini seorang camat yang notabene merupakan pejabat pembuat akta tanah itu. Apalagi di wilayah Kedungwaru, Mas Didin. Di wilayah Kedungwaru itu yang pertama kualitas, artinya kualitas itu harga tanah sudah boleh dapat dikatakan tinggi secara kuantitas, karena masyarakat Kedungwaru ini jumlahnya terbesar di Tulungagung. Jadi kuantitasnya boleh dikatakan luas lah. Jadi selain gaji saya yang setiap bulan saya terima seperti itu, dari PPATS saja bisa 2 kali lipat dari gaji saya ini, Pak. Kalau sudah PPATS 2 kali lipat dijumlahkan dengan ini, coba sekarang besar mana antara anggota dewan dengan seorang camat Kedungwaru? Pasti lebih besar camat Kedungwaru. Makanya faktor finansial, faktor uang, faktor duit itu sudah terpatahkan. Jadi memang bukan faktor itu yang membuat saya ingin melompat ke sana. Seperti itu. Pak Yoyo, ini kan posisi masih mengajukan pengunduran diri. Lah, ketika sebagai camat kan masih melekat, sementara obsesi politik juga ada. Bagaimana sih untuk membedakan ketika ketemu kepala desa, ketika ketemu organ di masyarakat, atau ketika ketemu komunitas, bahkan Karang Taruna? Apa sih yang membedakan jabatan camat dengan obsesi politik itu? Manajemennya seperti apa? Jangan-jangan dikira ketika berkumpul dengan orang, wah ini ada maksudnya. Gimana Pak Yoyo itu? Jadi begini, seperti Mas Didin katakan tadi, jadi di dalam aturan itu saya membaca, karena saya sudah konsultasi dengan kepala BKD, Pak Suroto dan teman-teman sekretarisnya dan kapitnya. Di situ saya dibacakan tentang aturan bagi seorang PNS apabila mencalonkan menjadi anggota DPR. Di dalam aturan itu sudah jelas sekali terbaca bahwa pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus mengundurkan diri sejak ditetapkan daftar calon tetap, sejak ditetapkan menjadi calon oleh KPU. Sejak ditetapkan itu artinya ketika daftar calon tetap muncul oleh KPU, kan gitu. Saya lihat di tahapan KPU, DCT itu atau daftar calon tetap itu di bulan Oktober. Di bulan Oktober tahun ini. Sehingga saya harus mengundurkan diri di bulan Oktober. Nah, pertanyaan tadi bagaimana memanage antara saya sebagai seorang PNS, apalagi seorang camat, dengan nanti langkah saya, itu saya juga sangat hati-hati Mas Didin. Artinya saya juga tidak ingin menabrak konstitusi bahwa di dalam pemilu kan ada tahapannya. Oh ini tahapan DCS tadi, tahapan DCT, setelah DCT kampanye dan sebagainya kan. Gitu. Ketika belum memasuki masa kampanye ya saya tidak akan kampanye Mas Didin. Kalau saya mengenalkan kepada masyarakat kan nggak masalah. Bu, Pak, saya nanti di 2024 akan mencalonkan diri menjadi legislatif loh, gitu kan. Hanya memperkenalkan, artinya sosialisasi. Jadi bukan kampanye karena belum memasuki masa kampanye. Tapi itu artinya lepas ragam kan Pak berarti? Oh, pasti di dalam masyarakat pasti. Pak desa pun juga seperti itu. Jangan kampanyekan saya, nanti ada masanya sendiri. Saya sendiri. Oke. Pak, ini terkait rekom partai. Seperti apa sih saat ini melihat, apakah itu mahal atau memang punya kedekatan ya? Jadi terkait, kalau ini kan harus dibedakan Mas Didin, ini pileg ini pemilu legislatif, harus dibedakan dengan pilpres maupun pilkada. Kalau pileg ini pesertanya kan partai politik Mas. Oke. Bukan persorangan. Artinya yang mendaftarkan kita ke KPU itu partai politik. Nah, masing-masing partai politik itu pasti punya mekanisme di dalamnya. Nah, saya dalam hal ini saya dicalonkan
atau saya diajukan oleh beberapa PAC untuk menjadi calon. Bukan saya mendaftar, Mas, tetapi saya diajukan oleh beberapa PAC untuk menjadi calon legislatif. Artinya memang tidak ada rekom dalam hal ini, hanya saya dimintai oleh beberapa PAC untuk menjadi calon dari PDI Perjuangan. Dalam hal ini boleh ya nyebut PDI Perjuangan, boleh? Apa? Boleh, silakan. Ya, apa. Jadi saya didaftarkan oleh PAC Gedung Baru untuk mengikuti pemilihan legislatif ini. Lain dengan pilkada maupun pilpres. Kalau pilkada itu kan harus mendapat rekom, calon itu harus mendapat rekomendasi dari pimpinan partai. Kalau nih, kalau di pemilihan legislatif, karena saya didaftarkan, ya saya mau dan saya bersedia, akhirnya saya didaftarkan. Dan kemarin saya sudah mengikuti beberapa tahapan, karena di dalam partai PDI Perjuangan itu ada tahapan penjaringan dan penyaringan. Ada beberapa tahapan. Kemarin tahap pertama saya sudah mengikuti psikotes, Itu tahap terakhir, Pak? Atau masih ada tahap? Masih ada tahap. Nanti ada wawancara yang terakhir. Mungkin itu sebelum DPS, sebelum DCS, sebelum daftar calon. Sebelum partai mendaftarkan calonnya kepada PU. Oke. Ada tahapan-tahapan. Pak, ini dapil 1, Pak, ya? Kedungwaru, Kecamatan Tulungagung, sama Boyolango. Itu kan kalau kita lihat ada beberapa incumbent yang sudah duduk, termasuk wakil ketua dewan juga ada dari dapil 1 dengan kursi yang 11. Ya, kuotanya itu seberapa optimis atau siasat apa yang diusung ketika harus berebut suara di masing-masing kecamatan atau desa atau bahkan tingkat RT, padahal bilangan pemilih 1 kursi kalau dilihat dari tahun 2019 itu kan sekitar 6 ribuan gitu, Mbak. BBB-nya? Ya. BBB-nya sekitar 11.000. Ya, hampir 11.000, 10.000 sekian. Jadi begini, terkait kursi dalam hal ini dapil 1 yang meliputi Tulungagung, Kedungwaru, Boyolango, memang kuota kursinya 11 dan itu diperebutkan oleh jumlah peserta pemilu yang ada. Nah, berdasarkan perolehan kemarin itu PDI Perjuangan dapat 3 kursi. Tapi kemarin masih ngantul, masih masuk sini, tapi untuk saat ini kan ngantul tidak. Jadi begini, memang yang patut saya tidak bisa bicara terlalu banyak karena sistem pemilu pun saat ini belum dijedok, Mas. Apakah tertutup? Proporsional terbuka atau proporsional tertutup saat ini kan belum dijedok. Artinya di PKPU-nya, peraturan KPU-nya belum muncul nanti menggunakan sistem proporsional terbuka atau belum. Jadi ketika kita nanti yang seperti yang kemarin terbuka, itu memang persaingan utama dengan beberapa partai itu adalah memperebutkan jumlah kursi dulu, memperebutkan jumlah kuota kursinya 11. Artinya kita memperebutkan dari 11 itu kita harus dapat berapa gitu. Nah, di dalam memperebutkan berapa itu, di dalamnya kita pasti juga menurut saya dalam tanda kutip bertarung dengan antar partai sama satu partai sesama partai. Jadi bertarung dengan teman-teman kita karena dihitung berapa jumlah terbanyak. Kalau terbuka kan gitu. Tetapi kalau tertutup kan hanya nomor urut nanti ya. Dan ini belum di. Tapi apapun bagi saya, Mas Didin dan pemirsa, apapun itu terbuka maupun tertutup, insya Allah saya akan sanggupi menyanyikan karena sudah bertekad. Oke, terima kasih Pak Yoyo untuk kehadiran kali ini. Sahabat Radar Tulungagung, demikian untuk rubrik
tahu isu. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Yoyo kehadirannya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.